Coba kalian bayangin kalau nggak ada teknologi dalam manajemen, apa yang bakal terjadi? Nah, di sini kita akan kupas tentang infrastruktur teknologi informasi dan pengolahannya. Halo semuanya, pertama-tama saya akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Pertama, mari kita pahami dulu definisinya. Infrastruktur teknologi informasi adalah seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan juga sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, infrastruktur teknologi informasi adalah pondasi utama agar sebuah organisasi bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Fungsinya tidak bisa dianggap remeh. Infrastruktur teknologi informasi mendukung operasi sehari-hari, mempermudah komunikasi antar bagian, membantu dalam pengambilan keputusan, dan tentu saja menjadi dasar dari sistem informasi manajemen. Misalnya, tanpa jaringan internet yang stabil, sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan koordinasi dengan baik. Begitu juga tanpa sistem manajemen data yang rapi, pengambilan keputusan akan jadi lebih lambat. Contoh dari infrastruktur teknologi informasi antara lain jaringan internet perusahaan, server penyimpanan data, aplikasi manajemen keuangan, dan juga tenaga ahli ilmu teknologi yang mengoperasikan semua itu. Selanjutnya, mari kita bahas komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware meliputi perangkat fisik seperti komputer, server, printer, hingga perangkat jaringan. Tanpa hardware, sistem teknologi informasi tidak bisa berjalan sama sekali. Yang kedua, software. Software mencakup sistem operasi dan aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, maupun Microsoft Office. Software inilah yang menghubungkan kebutuhan penggunaan dengan fungsi dari perangkat keras. Komponen ketiga adalah database. Database berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengelola data agar bisa diakses dengan cepat, akurat, dan aman. Keempat adalah network atau jaringan. Jaringan bisa berupa LAN, WAN, internet, bahkan teknologi cloud computing. Tanpa jaringan, komunikasi dan pertukaran data akan terlambat. Dan yang terakhir adalah peopleware. Peopleware merujuk pada orang-orang yang mengelola dan menggunakan teknologi tersebut, seperti administrator, programmer, maupun manajer IT atau ilmu teknologi. Mereka adalah kunci agar teknologi benar-benar bermanfaat. Karena secanggih apapun sistemnya, tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan dan mengembangkannya. Halo semuanya, saya akan menyampaikan apa itu perkembangan hardware dan software. Perkembangan hardware yaitu perangkat keras, biasa disebut juga dengan tubuhnya komputer. Sementara software, perangkat lunak, itu otak dan pikirannya dari komputer. Perkembangan keduanya saling terikat dan saling membutuhkan. Yang pertama, perkembangan hardware dari besar dan kemana saja. Yaitu zaman pertama yaitu zaman mainframe, komputer sebesar ruangan yang hanya untuk perusahaan atau sebuah institut universitas. Yang kedua, zaman PC, komputer, meja, atau desktop untuk perorangan. Yang ketiga, zaman mobile, laptop, smartphone, tablet yang biasa digunakan untuk kemana-mana. Yang keempat, zaman cloud atau IoT, computing dilakukan di server internet jauh dan perangkat di sekitar kita jadi pintar seperti
lampu atau kulkas yang bisa dikendalikan oleh via internet. Yang kedua, perkembangan software dari terpasang di PC ke kehidupan di internet. Pertama, aplikasi offline dan software yang dibeli dalam CD dan yang hanya dipasang di satu komputer. Contohnya seperti Microsoft Word. Yang kedua, aplikasi klien, server, software yang menghubungkan banyak komputer dalam satu kantor ke satu database pusat. Yang ketiga, aplikasi web. Aplikasi web software yang diakses melalui browser seperti Chrome. Contohnya e-learning, tidak perlu install tapi harus online. Yang keempat, aplikasi mobile. Aplikasi yang diunduh dari App Store atau Play Store, khususnya untuk ponsel seperti Instagram, TikTok, Grab, Gojek, dan lain-lain. Yang kelima, aplikasi cloud atau AI, software canggih yang sepenuhnya online dan sering dipakai AI seperti Cloud Docs, ChatGPT, atau Gemini, bisa diakses dari mana saja dan selalu update. Kesimpulan dari semua pembahasan saya tentang software dan hardware yaitu adalah perkembangan hardware dan software itu seperti balapan estafet, saling salib dan saling mendukung. Hardware baru yang lebih cepat memungkinkan dibuatnya software yang lebih canggih. Kebutuhannya akan software yang baru kompleks memacu penciptaan hardware yang lebih kuat. Tujuannya selalu sama, yaitu untuk mendukung cara kerja organisasi dan individu agar semakin cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya, yaitu manajemen teknologi informasi. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari manajemen teknologi informasi ini, yang dimana definisinya itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi sumber daya teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Manajemen ini mencakup pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, serta sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi informasi yang berguna untuk mendukung strategi dan operasional organisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan. Dalam tujuan ini ada beberapa poin, yang dimana yang pertama itu ada efisiensi biaya penggunaan teknologi informasi. Tujuan ini mengarah pada pengelolaan sumber daya teknologi informasi agar pengguna dana dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat menghindari pemborosan, memilih perangkat dan software yang tepat sesuai kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien. Yang kedua itu ada keamanan data dan sistem. Manajemen teknologi informasi bertanggung jawab untuk melindungi data dan sistem dari ancaman seperti pencuri data, serangan siber, atau kerusakan sistem. Dengan menerapkan kebijakan keamanan, pengawasan, dan teknologi proteksi, organisasi dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang mendukung kelangsungan bisnis. Yang ketiga, mendukung strategi bisnis jangka panjang, yang dimana teknologi informasi harus selaras dengan visi dan tujuan bisnis organisasi. Manajemen teknologi informasi memastikan bahwa investasi dan pengembangan teknologi mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis dalam jangka panjang, sehingga teknologi informasi menjadi enabler
yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya itu ada meningkatkan produktivitas karyawan, yang dimana dengan menyediakan alat dan sistem teknologi informasi yang tepat, manajemen teknologi informasi membantu karyawan bekerja lebih efektif dan efisien. Contohnya itu seperti penggunaan software otomatisasi, sistem kolaborasi, dan akses data yang cepat dapat mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan output kerja. Contohnya itu manajer IT yang mengatur pembelian perangkat, menentukan software yang digunakan sehingga mengawasi keamanan jaringan. Manajer IT bertugas mengelola seluruh aspek teknologi informasi dalam organisasi, mulai dari memilih perangkat keras, perangkat lunak yang sesuai kebutuhan, mengatur anggaran pembelian, hingga memastikan sistem jaringan aman dari ancaman. Peran ini penting untuk menjamin bahwa teknologi yang digunakan mendukung operasional dan tujuan bisnis secara optimal. Pengelolaan data secara tradisional. Sebelum adanya database modern, dahulu kala data diolah secara manual atau batch processing. Pada masa sebelum teknologi database berkembang, pengelolaan data dilakukan dengan cara manual, seperti pencatatan di buku atau formulir kertas, atau menggunakan batch processing, yaitu pengelolaan data dalam jumlah besar sekaligus pada waktu tertentu. Proses ini tidak real-time dan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pengelolaan data. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dalam pengelolaan data. Yang pertama, data disimpan terpisah-pisah, yang dimana data biasanya disimpan dalam file atau dokumen yang berbeda-beda, tanpa adanya hubungan yang terstruktur antara data tersebut. Hal ini menyebabkan data tersebar di berbagai tempat dan sulit untuk diintegrasikan atau diakses secara bersama. Yang selanjutnya itu sulit mencari data jika dibutuhkan. Nah, karena data terorganisir secara sistematis dan tersebar di berbagai lokasi, pencarian data menjadi proses yang memakan waktu yang rumit, yang dimana pengguna harus membuka satu persatu file atau dokumen untuk menemukan informasi yang mereka perlukan, sehingga menghambat kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tingkat duplikasi tinggi. Data yang sama seringkali disimpan di beberapa tempat berbeda tanpa disinkronisasi, sehingga menyebabkan redundasi data. Hal ini tidak hanya memboroskan ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan risiko inkonsistensi data, di mana data yang sama bisa memiliki nilai berbeda di tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya itu pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dengan database. Hasilnya lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, ini maksud dari pengelolaan data dalam bentuk modern. Dengan adanya sistem database modern, data dapat disimpan secara terpusat atau terstruktur, memungkinkan mengakses dan mengelola data secara real-time. Integrasi ini mengurangi duplikasi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses pengambilan informasi, sehingga operasional menjadi lebih efisien dan efektif.